Shalom saudara-saudara, bertemu dengan saya Susan Wiryadinata. Puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, walaupun secara fisik tidak dapat hadir, tetapi dengan teknologi zaman sekarang kami masih dapat membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama. Mungkinkah kita dapat melakukan semua seperti untuk Tuhan? Saudara, pada waktu gereja memilih pemimpin rohani, mereka selalu salah satu syaratnya adalah kehidupan keluarganya. Mereka dapat mengatur keluarga. Mengapa demikian pentingnya kalau seorang pemimpin itu dapat mengatur keluarga? Karena orang yang mengetahui kehidupan kita semuanya ada di keluarga. Apalagi sekarang work from home, study from home, mom stay at home, semuanya ada di rumah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang mengetahui karakter kita adalah keluarga. Sejak bangun tidur sampai malam kita berkecimpung dengan keluarga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang mengetahui adalah keluarga. Itu sebabnya kalau kita dapat mengatur keluarga, tentunya kita dapat mengatur juga organisasi. Karena karakter kita tidak dapat bohong di dalam keluarga. Jadi untuk mengatur gereja, untuk mengatur hal-hal yang lain, tercermin di dalam bagaimana kita mengatur keluarga. Nah, Kolose 3 ayat 23, ayat yang diberikan pada saya, berbunyi demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Latar belakang dari ayat ini membicarakan keluarga. Saudara, pada waktu kita belajar firman Tuhan, satu ayat yang diberikan, tetapi kita harus melihat apa latar belakangnya. Mengapa ayat ini diberikan kepada kita? Nah, Paulus menulis itu, kalau saudara membuka Kolose pasal 3, dari mulai ayat 18, semua tentang keluarga. Yang pertama dia katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi nasihat Paulus yang pertama untuk istri, diminta untuk lebih halus dan hormat pada suaminya, agar suami itu berwibawa. Dan anak-anak juga menghormati suaminya, karena menghormati ayahnya, karena dia lihat bagaimana sikap ibu terhadap ayahnya. Yang kedua, nasihat untuk suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, suami berlaku kasar kepada istrinya. Kalau demikian, anak-anak akan melihat mereka juga tidak menghormati ibunya. Jikalau suami mengasihi istrinya, anak-anak juga ikut mengasihi, sayang pada ibunya. Dan tentunya lebih indah hidup suami istri jikalau saling mengasihi. Dan istri juga kepada suami tidak membentak-bentak atau mengatakan sesuatu yang kasar terhadap suami. Karena ayah perlu dihormati juga oleh anak-anaknya. Dan kepada anak-anak, nasihatnya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jikalau anak-anak taat pada orang tua, memang itu adalah yang terindah. Dan ada anak yang bertanya pada saya, Bu, mengapa sih kalau ibu-ibu itu mesti bawel? Kadang-kadang ayahnya juga bawel. Jadi saya tanya, kenapa pada waktu mereka itu bawel? Oh, mereka bawel karena
tugas yang diserahkan kepada mereka belum dilakukan. Jadi saya beritahu, ya kalau ada tugas kamu lakukan, maka mereka tidak bawel lagi. Begitu kan? Jadi hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi sebelum kamu disuruh, kamu sudah tahu ini tugas kamu, lakukan saja supaya mereka tidak bawel. Nah, anak-anak, yang berikutnya, nasihat pada orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ada anak yang tidak mau bicara dengan orang tuanya, ada anak yang murung. Mengapa? Ternyata mereka merasa dapat sakit hati juga ya. Anak-anak itu berperasaan. Mereka peka terhadap kata-kata yang disampaikan orang tua. Walaupun bergurau, orang tua jangan keluarkan kata-kata yang merendahkan anak, yang menyakiti hati anak. Kadang-kadang orang tua mengatakan, dasar bodoh, malas, enggak becus. Pernah juga ada yang mengatakan, kayak orang gila. Nah, saudara, hati-hati, karena firman itu bisa menjadi kenyataan. Saudara mau kalau anak saudara malas? Saudara mau anak saudara bodoh? Saudara mau anak saudara gila? Jadi hati-hati orang tua. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang saudara tidak inginkan itu terjadi pada anak saudara. Itu sebabnya jangan sembarangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati anak. Nah, ini nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Gunakan kata-kata yang membangun, yang konstruktif, supaya anak bersemangat, maju, kuat, pandai, dan mereka nanti dapat menjalankan hidup dengan baik. Itu sebabnya nasihat dari Rasul Paulus supaya kita perlakukan mereka seperti untuk Tuhan. Nah, nasihat berikutnya diberikan kepada hamba-hamba, atau ya dulu sebutannya hamba, tapi kalau untuk sekarang mungkin pegawai-pegawai. Taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi dasar melakukan pekerjaan ialah takut akan Tuhan. Justru seorang karyawan atau pegawai itu dinilai apa yang dia lakukan pada waktu atasannya tidak ada. Apapun pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan dengan baik, dengan jujur, disiplin, bukan pada waktu ada atasannya, tetapi pada waktu tidak ada atasannya, waktu sendiri pun mereka melakukan dengan baik. Jadi jangan hanya untuk menyenangkan atasan, tetapi lakukan semua itu dasarnya karena takut akan Tuhan. Nah, dari semua itu barulah ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi nasihat ini diberikan setelah Rasul Paulus mengatakan ayat 17. Nanti kita lihat ayat 17. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, ayat yang diberikan misalnya sekarang ayat 23. Maka kita harus periksa juga apa ayat sebelumnya yang menjadi dasar ayat ini ditulis. Jadi ternyata nasihat itu diberikan untuk keluarga dan pegawai, karyawan, hamba-hamba, agar keluarga dapat menjadi keluarga yang indah, yang harmonis, menjadi saksi, memuliakan Tuhan. Maka perlakuan kita terhadap satu sama lain seperti kalau kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Luar biasa ya indahnya. Coba misalnya, kalau ada istri, apakah ada istri yang berani membentak Tuhan? Ada istri yang berani melawan Tuhan? Apakah ada suami yang berani kasar terhadap Tuhan?
Apakah ada anak yang berani melawan Tuhan? Apakah ada orang tua yang berani menyakiti hati Tuhan? Mana ada pegawai yang berani tidak jujur terhadap Tuhan, berani membohongi Tuhan? Mana ada atasan yang berani kejam terhadap Tuhan? Kalau kita lakukan semua perbuatan ini seperti kita lakukan untuk Tuhan, dengan sadar dan dengan sengaja, kita harus mengupayakan. Kita harus memperbaiki perbuatan kita. Do your best. Lakukan yang terbaik terhadap satu sama yang lain. Karena itu kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita harus ingat nasihat ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Tuhan. Mempersiapkan firman Tuhan kita lakukan sebaiknya. Karena memang ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya harap renungan pada hari ini dapat memberkati saudara karena semuanya ini dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Keluarga-keluarga akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Di mana saudara berada, baik saudara sebagai seorang ayah, seorang ibu, anak, karyawan, atasan, atau menjadi bos, saudara semua lakukan segala sesuatu seperti saudara lakukan untuk Tuhan. Dan ayat 17 sebelum nasihat ini diberikan, Rasul Paulus mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dasarnya kita lakukan dengan mengucap syukur kepada Allah. Jikalau keluarga kita harmonis, jikalau kita satu dengan yang lain saling menghargai, saling membangun, saling menunjukkan kata-kata yang positif, saling semuanya hal-hal yang baik yang kita lakukan, kata-kata yang manis, yang lembut, yang sedap didengar, satu dengan yang lainnya, pasti keluarga-keluarga akan menjadi kuat, kokoh, perusahaan akan menjadi kuat, semua orang satu dengan yang lainnya akan menunjukkan wajah yang penuh dengan ceria, bahagia, mengucap syukur, melakukan semua perbuatan dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita berikan yang terbaik. Karena kita lakukan semua ini seperti kita lakukan untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saudara menjadi berkat di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu begitu jelas mengajarkan kepada kami agar kami dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, untuk orang tua, anak, suami, istri, pada waktu kami bekerja, kami menjadi atasan ataupun kami menjadi bawahan, semuanya kami lakukan dengan penuh pengucapan syukur karena berkat-Mu, karena kasih karunia-Mu terhadap kami semua. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan uraian firman-Mu ini, agar mereka dapat hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan dan mereka mau memuliakan Tuhan di mana saja mereka berada, apa saja yang mereka lakukan melalui perkataan dan perbuatan, selalu memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin kami semuanya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara. Sehat selalu walaupun kita harus jaga jarak, harus pakai masker. Sampai berjumpa lagi.